juga. Nah, Ascaris lumbricoides bersama dengan temannya nanti Trichuris trichiura dan juga cacing tambang, mereka ini membutuhkan kontak tanah untuk pematangan telur. Maka mereka bertiga disebut dengan dikelompokkan lagi menjadi, ini kan nematoda usus ya, nematoda usus kelompok STH namanya nih, soil transmitted helminths. Soil itu tanah, transmitted transmisi, penularan, penyebaran. Jadi STH itu soil transmitted helminths adalah cacing yang penularannya, yang transmisinya, yang penyebarannya itu memerlukan aspek atau melibatkan tanah di situ. Ada mahasiswa yang mengartikan, mungkin karena mau cepat saja, cacing yang penularannya melalui tanah. Ya, kurang tepat juga ya, karena bukan melalui tanah. Ya. Tapi manusia itu nanti kontak dengan tanah, mungkin main tanah, tadi kan anak-anak tidak cuci tangan lagi, langsung tangannya ngambil makanan, atau dia gigit kuku, tertelan lah. Jadi bukan melalui tanahnya, tapi cacing yang penularannya membutuhkan, atau cacing yang dalam siklus hidupnya membutuhkan tanah untuk perkembangan pematangan telurnya. Seperti itu. Nah, kenapa manusia bisa terinfeksi? Kan dia di tanah. Artinya manusianya kontak dengan tanah. Karena personal hygiene-nya jelek, setelah kontak dengan tanah, dia tidak cuci tangan lagi. Itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi dia erat kaitannya selain personal hygiene juga sanitasi. Sanitasi contohnya begini, di daerah-daerah tertentu yang masih sanitasinya jelek, tidak tahu saya masih tidak ya, di Sumsel masih tidak daerah-daerah seperti ini. Misalnya masih ada yang BAB-nya tidak di jamban yang sesuai standar. BAB-nya misal di dusun ya, di mana messingnya? Sano, agak belakang rumah ya, agak cak berapa meter, nah di balik belakang itu kedok tanahnya. Nah, sudah diketok tanahnya, cak berapa meter, baru missing lah di situ, timbun lagi, nah, baru cebok. Itu masih cebok ya. Tidak beda jauh dengan kucing. Ya. Kalau tempo dulu masih seperti itu, tidak tahu sekarang ya. Tapi ya tadi tentu di daerah-daerah yang sangat-sangat terpencil ya. Tapi mungkin juga bukan karena tidak punya jamban, ya. Tapi memang dasar sudah kebiasaan. Contoh waktu kami PKL dulu, ya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, berarti 2003, di satu desa, di Sumsel juga, di kecamatan, di Kabupaten Musi Banyuasin ya, saya tidak perlu sebutkan namanya. Di situ ada sungai, tempat kami PKL itu tinggalnya di desa yang ada sungai. Kebetulan kami kan gabung ya beberapa jurusan ya, gizi, farmasi. Nah, kebetulan saya dapatnya di rumah Pak Kades tinggal. Teman lain ada di rumah yang lain. Tapi rumahnya bagus-bagus. Bukan yang gubuk rayap, bukan. Tetap rumah, minimal ya, walaupun kayu ya, tapi rumah panggung. Tapi di situ rata-rata walaupun kayu, bawahnya batu, rumahnya batu, jadi semi permanen. Nah, rumah-rumah di situ yang mereka punya jamban walaupun belum seluruh ya. Mereka punya jamban sudah apa namanya, sudah dibuat, ya, dari semen, artinya permanen kan. Terus airnya bersih. Nah, tapi masih anak-anaknya ataupun orang dewasa juga ya, sukanya mandinya ke sungai. Sambilan BAB juga di sungai, sungai itu tadi. Jadi pernah, karena kami di situ PKL ya tentu harus ada penyuluhan kan, wawancara. Nah, waktu ditanya kenapa masih BAB di sungai, sudah kebiasaan. Aidek kami nilai biasa. Kalau bahasa kitanya kan, kalau missing tuh tidak kena air, pantat tuh rasanya tidak enak, tidak lego. Artinya kan itu bukan karena tidak punya jamban, tapi karena sudah
kebiasaan ya, yang mungkin perlu edukasi. Nah, coba seandainya sungai itu kan ngalir ya, namanya sungai kan ngalir. Di satu titik ada yang mandi, BAB segala macam. Berapa meter dari situ di tempat aliran sungai itu ada yang lagi nyuci sayur, nyuci beras, nyuci mandi. Ya. Nah, dari situlah penyebarannya di air. Ya. Jadi bukan hanya tanah maksudnya. Sungai kan ya pasti ada tanah juga, ada kontak-kontak. Itu. Oke. Nah di kota tentu tidak ada lagi seperti itu. Kota, apa namanya, ya kayak Palembang, mungkin di kabupaten masih, tapi itu pun mungkin yang sudah pelosok. Gitu. Nah, namun kenapa di Palembang misalnya masih ada yang cacingan tadi, nyarinya di tempat yang menurut teori mendukung untuk itu, seperti contohnya tinggalnya di tempat pengolahan sampah ya, di TPA ya. Sehingga diasumsikan banyak kotoran di situ kan, tempatnya kotor, jorok gitu. Oke. Nah, ini epidemiologinya. Tadi sudah cacing betinanya menghasilkan 200.000. Ya, tidak tepat seperti ini, tapi lebih kurang seperti itu. 200.000 telur per hari. Telurnya fertil. Nah, telur fertil itu jadi infektif, artinya infektif dia sudah jadi larva ya, berisi larva. Setelah 2 minggu kontak di tanah. Nah, askariasis ini infeksi cacing yang paling banyak di dunia ya. Kurang 1 miliar orang terinfeksi di dunia, tapi tentunya di negara-negara yang belum maju ya, khususnya lagi di daerah dengan sanitasi yang buruk. Ya. Kalau kayak di berita-berita biasanya digambarkan sanitasi jelek itu negara-negara Afrika ya. Kalau di Asia ini kayak di India. Kalau di film-film kan kalau kita lihat kayak apa itu National Geographic kayak gitu ya. Afrika itu ya sangat kumuh di beberapa daerahnya. Atau juga di tempat yang kalau masih ada juga ini menggunakan feses sebagai pupuk. Misalnya. Ada saja. Ya. Kenapa ya feses kan memang bagus untuk pupuk ya. Dan tidak perlu beli kan, bisa buat dewek. Nah mungkin kan orang-orang yang mikirnya hanya bisnis seperti itu ya, kebunan apa sayur macam. Nah, kalau feses itu ternyata terkontaminasi banyak telur cacingnya, maka tanaman yang disiram pakai pupuk itu, yang ditanami pakai pupuk itu juga akan kontaminasi. Apa patogenitasnya Ascaris? Infeksinya terjadi karena tertelan telur ya. Sekali lagi tertelan, karena tak mungkin dengan sengaja orang menelan telur cacing. Oh sayur ini ada telur cacing. Telan baik kan? Tak mungkin. Tapi karena ketidaktahuan bahwa di situ ada, artinya di situ juga menunjukkan kurang baiknya personal hygiene kan. Dia makan sayur lalapan kan tidak dimasak ya. Ternyata di situ ada telur cacing. Artinya apa kurangnya personal hygiene? Berarti dia nyucinya kurang bagus. Nyuci sayurnya ya. Sayur tuh nyucinya di air mengalir ya. Bukan dalam air dalam baskom kamu kucek-kucek. Balik-balik di situlah dia ya. Dia harusnya airnya mengalir. Walaupun hanya satu, cacing dewasanya itu tetap berbahaya ya. Karena tadi kan ukurannya kan lumayan ya, 30 sentian. Karena dia bisa melubangi usus. Melubangi usus jadi infeksi. Nah, akan ada bakteri di situ. Kalau infeksinya berat, larva yang keluar itu jumlahnya sangat banyak, ya, maka bukan tidak mungkin larvanya bermigrasi. Tidak muat nih di usus, numpuk kan, sempit, sumpek. Jalan dia migrasi, dia nyari tempat lain. Ya. Kalau dia ke paru, nah maka akan ada muncul gejala
mirip asma, pneumonitis, sesak napas. Gitu. Migrasi CD itu cacing dewasa. Migrasi cacing dewasa itu juga sering keluar melalui semua bagian tubuh yang ada lubangnya. Lewat anus dia keluar, lewat mulut, lewat hidung, masih hidup cacingnya. Tapi itu untuk kasus-kasus yang infeksinya sangat berat. Larvanya banyak sekali. Nah, ini pentingnya untuk kita, bagaimana diagnosa labnya untuk memastikan orang ini cacingan atau tidak. Ya, singkatnya adalah dengan menemukan telur ataupun cacingnya di feses. Jadi misalnya dicurigai orang ini, tapi penyakit cacingan ini tidak ada gejala ya. Maksudnya tidak atik demam, tidak atik batuk, tidak atik apa, itu kan gejala. Nah, cacingan nggak ada gejala. Cacingan tidak menyebabkan kematian. Maka cacingan ini disebut juga dengan apa namanya, penyakit yang terabaikan, neglected tropical disease (NTD), penyakit tropis yang terabaikan. Penyakit tropis artinya hanya ada di daerah-daerah tropis. Salah satunya cacingan. Jadi abaikan kenapa? Ya tadi karena tidak kalau orang dengar sakit apa cacingan, mungkin tidak, kasihan orangnya malah ketawa, masa cacingan gitu. Beda dengan sakit apa? Oh, diabetes. Nah kan langsung mikirnya kemana? Oh, kanker. Apa sudah pikirannya mati gitu. Nah, kalau cacingan kan tidak. Maka seringnya penyakit ini kronis ya. Misalnya anak-anak, ngapo dia ini apa namanya, prestasinya anak ini eh, sekolahnya menurun ya, ataupun aktivitasnya cak mano, ada juga yang perutnya buncit ya, dan badannya kurus gitu. Ya, boleh-boleh saja iseng ambil fesesnya kalau punya keluarga seperti itu, ambil fesesnya, periksa, mungkin cacingan. Seperti itu. Tidak apa-apa, tidak perlu malu. Memang di usia anak sekolah, anak SD, mungkin dulu juga kamu cacingan mungkin ya. Usia segitu memang rentan cacingan. Karena tadi usia anak itu, SD itu, usia di mana sedang aktifnya, dia sudah aktif kan main sendiri, kalau bayi masih digendong. Kalau sudah lebih dari SD itu sudah tahu mengukur kebersihan diri ya. Nah, kalau anak SD dia sedang aktif-aktifnya, tapi dia belum paham dengan kebersihan diri sendiri. Gitu. Hari main bola, balik-balik sampai kue makan langsung misalnya. Gitu. Atau ya macam-macam lah di usia itu ya 6 sampai 12. Makanya karakteristik orang cacingan umumnya di usia segitu. Neglected tropical disease. Sebenarnya penyakit ini mudah, maksudnya mudah, cukup simpel, bisa dicegah, artinya bisa dikendalikan, dan bukan tidak mungkin, 0%. Dia negara maju tidak ada lagi kan. Kenapa negara maju tidak ada lagi cacingan? Ya, karena mereka sudah bisa mengatasi, sanitasi lingkungannya sudah baik, dan sudah bisa memastikan masyarakatnya personal hygiene-nya baik melalui edukasi. Nah, jadi 3 ini poin paling penting ya. Perbaikan sanitasi oke. Tapi tanpa edukasi kayak cerita tadi, di rumah WC-nya bagus masih balik WC ke sungai. Jadi perlu sanitasi diperbaiki, diberi pemahaman tentang personal hygiene ya, melalui edukasi. Ya, edukasinya terkait dengan sanitasi dan personal hygiene. Kalau anak-anak yang mungkin belum bisa dikasih edukasi ya, anak-anak SD kelas 1, kelas 2 gitu ya, ya orang tuanya yang perlu diedukasi. Jadi kalau masih punya keluarga yang anak kecil ya, usia SD kelas 2, 3, ya minimal kamu sebagai
ayunya, apa tantenya, itu yang perlu diedukasi pelan-pelan nih, adiknya atau ponakannya atau bahkan mungkin tidak mungkin, makanya ponaan mungkin ya, paling banter atau adik atau tetangga. Ya, sampai di sini Ascaris lumbricoides. Ya, sekarang jam. Ada pertanyaan Kak? Ascaris? Mau tanya, Pak. Silakan sambil saya buka yang lain. Itu kan tadi kata Bapak kalau cacingan itu kan dia perutnya besar tapi badannya kurus. Nah, bedanya cacingan sama busung lapar itu apa ya, Pak? Kan busung lapar juga itu perutnya membesar, badannya kurus. Gitu, Pak. Oke. Kalau Masih, Pak. busung lapar lebih karena gizi ya, kurang gizi. Makanya tadi perlu diperiksa kalau dia perutnya buncit, badan kurus, diperiksa tidak cacingan, ya mungkin penyakit lain. Gitu. Makanya perlu diagnosa tadi itu. Jadi selain kalau ada orang badannya kurus, perutnya buncit, tapi kalau apa karena gizi pasti tidak cukup sampai situ. Dia pasti lebih ke aktivitasnya juga kurang, anak itu banyaklah diemnya kurang aktif, ini kurang gizi. Itu. Nah, tentu intinya kalau mau bedanya ya harus dari diagnosa lab. Kalau memang yakin apa tidak ada yang lain, periksa feses, positif telur cacing ya cacingan berarti. Kalau busung lapar lebih kepada kekurangan gizi. Yang jelas begini, kalau sudah ada orang yang dengan bentukan seperti itu, badan kurus, perut buncit, ya, ya yang jelas itu kelainan, walaupun uh, belum tahu ya apa kurang gizi atau cacingan itu. Ya periksakan saja. Ya, jadi kita tidak boleh hanya dengan apa namanya karakteristik seperti itu langsung mendiagnosa ya, harus dengan pemeriksaan lab dulu. Tidak boleh, kata Pak Anggun ini budak ini cirinya cacingan, cacingan kan ini tidak boleh, harus diperiksa, ketemu baru dipastikan cacingan. Boleh jadi bahan langsung tembak gitu ya. Ascaris tricuris. Oke, berarti saya lanjut tricuris tricura harusnya materi kedua ini. Ada lagi pertanyaan yang Ascaris? Ascaris? Ya, saya lanjut dulu kalau belum ada. Berikutnya masih nematode usus, masih kelompok STH. Ya, dia ini pasangan dengan Ascaris. Ya, selalu biasanya temenan, biasanya ketemu berdua ya. Di Fesus itu kalau ketemu Ascaris biasanya ada tricuris. Ya. Orang cacingan tuh biasanya dua ini. Ya walaupun sering juga hanya Ascaris saja, hanya tricuris saja. Oke. Nama cacingnya Trichuris tricura, tulisannya Trichuris tricura. Terserah kamu gimana ngapalnya, yang penting waktu ujian tulisannya benar. Oke. T. Nama genus diawali huruf besar, ketika spesies hurufnya kecil. Tulisannya cetak miring kan itu apa namanya cara penulisan spesies kan. Trichuris tricura dikenal juga dengan cacing cambuk atau whipworm. Whip itu cambuk dalam bahasa Inggris. Oke, ini taksonomi sekali lagi silakan yang mau menghafal. Tapi saya juga akan nanya. Tidak perlu dihafal ya, main hafal taksonomi. Penting intinya tahu kelasnya nematoda. Belum kelas sudah. Morfologi. Nah, ini jauh lebih kecil dari Ascaris tadi. Satuannya milimeter. Kalau 50 berarti 1 cm berapa mili? 10 ya. 1 cm itu 10 mili. Ya. Berarti ini 5 sentian lah ya. Kalau dijadikan
sentian, jadi tidak terlalu besar-besarnya kayak Ascaris. Oke. Cacing dewasanya jarang ketemu di feses. Oh ya, kalau Ascaris tadi bisa jadi di feses juga masih ada cacingnya ya. Hmm. Kalau ini jarang, karena dia bisa lengket khusus. Nah, bagian anterior itu yang halus, jangan terbalik ya. Itu dilukiskan sebagai tali cambuknya ya. Sedangkan posteriornya itu lebih tebal, dilukiskan sebagai gagang cambuk, pegangan cambuk. Makanya cacing ini disebut cacing cambuk, whipworm. Tapi jangan terbalik. Ya. Yang tipis inilah palanya. Nih, yang tipis ini pala. Ya. Yang tebel ini posterior, ekor. Pertanyaannya, gambar ini jantan apa betina? Apa yang bisa jawab? Tadi sudah dikasih clue-nya. Mirip sama dengan Ascaris tadi aturannya. Jantan betina ini. Jantan, Pak. Jantan. Kenapa tahu jantan? Melingkar dia, Pak. Ngingkar posteriornya. Oke. Iya. Tuh, ini jantan. Kemudian, yang sering terbalik itu ya. Kiranya yang tebal ini pala. Padahal yang halus ini. Telurnya, ukurannya sekian sampai sekian ya. Berbentuk tempayan. Tempayan atau gentong. Dengan kedua ujungnya ada tonjolan, menonjol, yang disebut dengan mucoid plaque atau polar plaque. Dindingnya dua lapis, lapisan luar berwarna kekuningan dan dalamnya transparan, telurnya berisi larva. Ini kita lihat. Ini jadi kalau belajar spesies itu, karena kan kita nanti mau periksanya di mikroskop ya, kamu perlu ingat kunci-kuncinya saja. Kalau ukuran tidak akan kelihatan di mikroskop. Justru kamu ingat ciri khasnya tadi. Kalau Ascaris, dinding luarnya bergerigi. Kalau Ticrus ini, tonjolan di kedua kutubnya. Bloknya kan lonjong. Nah, di kedua kutubnya itu nonjol ini. Itu sangat khas kalau di mikroskop. Makanya mahasiswa yang sering penelitian, bukan yang sering, maksudnya yang penelitian KTI, ketemu sampelnya, ketemu telur cacing, nah itu Ascaris, nah Trichuris, alhamdulillah positif, senang dia positif. Padahal anak itu berarti cacingan kan. Justru mahasiswa yang penelitian sedih dia kalau hasilnya negatif. Tapi bagi si responden, ternyata mereka cacingan dan sakit. Ya, tapi dengan itu mungkin kita bisa kasih feedback lah ya, mungkin ada obat cacing atau apa lagi. Oke, mungkin tidak banyak lagi, penjelasannya sama dengan siklusnya karena dia sama-sama STH, ya, lebih kurang sama. Cacing, dewasa, jantan, betina, kawin, bertelur, telurnya kontak dengan tanah menjadi matang ya, berisi larva, kemudian tertelan. Tertelan masuk dan seterusnya seperti itu. Sama, dia sama-sama STH. Epidemiologinya sama juga, kejadiannya di seluruh dunia ada ya, terutama di negara-negara yang daerahnya masih sanitasinya buruk. Dan juga ada masih penggunaan feses sebagai pupuk. Ya, memang ini ciri-ciri negara berkembang sampai ke bawah lah ya. Negara miskin ya, bukan negara maju. Nah, jadi sekali lagi penyakit ini neglected, terabaikan karena efeknya mungkin juga tidak terlalu parah secara ini ya. Oke, patogenitasnya ini
Infeksinya karena tertelan telur juga sama. Kelainan patologis. Maaf, saya tinggal sebentar ya. Kalian baca dulu ini. Bentar. Iya, Pak. Belum cacing. Oke. Ya, anemia juga bisa terjadi ya. Karena tadi umumnya cacingan kan lama, penyakitnya kronis. Jadi tahu-tahu sudah anemia saja anaknya ya. Terus mungkin bawaannya lesu, tidak semangat sekolahnya. Anemia kenapa? Karena dia ngisep darah, ada pendarahan. Pendarahannya dikit, tapi kalau bertahun ya habis juga. Lagi cacingnya banyak. Ya, diagnosa lainnya sama tentu, menemukan telur pada pemeriksaan feses. Ya. Pencegahannya juga sama, edukasi, apa yang diedukasi, tentu personal hygiene ya, dan juga peningkatan atau perbaikan sanitasi. Ya. Ada satu lagi STH yang mungkin minggu depan saja. Nah, selesai. FPS. Ke depan Bella. Ya, ada satu lagi cacing tambang. Ya. Dua sebenarnya, dua spesies. Jadi cacing tambang pada manusia itu ada dua. Nah, jadi Ascaris, trichuris, dan cacing tambang itu STH. Ada yang nematoda usus, tapi dia non STH. Karena tidak perlu kontak tanah untuk pematangan telurnya. Jadi dia tidak masuk kelompok STH. Ada pertanyaan untuk ini? Ascaris dan trichuris mungkin? Trichuris, trichiura. Minggu depan tanggal 20 itu kita luring sudah kan, masuk materi cacing tambang. Kita jadwal teori sampai jam 4 kan ya? Jadwal praktek ini. Ini kan kita pakai jadwal praktek. Iya, Pak. Nyampe jam 4. Oke, jadi insya Allah minggu depan
Setelah teori cacing tambang, kita langsung lanjut praktek. Ya, kita praktek langsung pengamatan askaris, trikuris, dan cacing tambang. Tuh, ya. Pengamatannya, cacingnya, cacing dewasa, dan juga telurnya di mikroskop. Ya. Insya Allah ada masih preparatnya sampai sampai tahun lalu, sampai semester lalu masih ada rasanya. Hilang. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk yang materi hari ini. Sudah paham ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini hadir semua PC 33 partisipan. Berapa jumlah mahasiswa? Jumlah mahasiswanya 36, Pak. Tadi ada yang gabung, Pak, ke temennya karena nggak Oh, bisa join. oke, coba saya absen aja lah. Saya biasa absen. Zoom langsung absen. Sambil ingat-ingat lagi ya. Mungkin namanya lupa. Helmin 1A ini ya? Iya, Helmin. Pak. Ya, benar. Helmin 1A. Oke, saya lihat dulu. Sekarang.